Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairunisa Ramadanti dari Program Studi Administrasi Vokasi Universitas Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan e-faktur dummy. Yang pertama, di sini kalian bisa download, ada bentuknya tuh RAR. Nanti kalian tinggal klik dan pilih extract here. Nah, kalau udah nanti akan terjabar seperti ini. Kalian tinggal pilih yang aplikasi. Jadi e-tax invoice ya, kalian pilih. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik aja, oke. Kita pilih local database. Kita klik connect. Untuk usernya itu admin, A-nya harus besar. Nah, untuk passwordnya itu 123. Kita klik login. Nah, akan muncul seperti nama, NPWP dan sebagainya. Nah, di sini itu tidak bisa diganti dikarenakan e-faktur dummy ini sudah terkonek ke server DJP. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ke referensi, bagian referensi nomor faktur. Nah, ini kalian rekam range nomor faktur. Nah, ada nomor faktur awal dan nomor faktur akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisiannya melalui soal. Nah, di sini sudah ada soalnya ya. Nah, untuk range nomor fakturnya, nah di sini ada nomor seri faktur. Terakhir adalah nomor 0000 1500. Nah, untuk penulisannya jadi di sini kan di sini ada 3 digit ya. Jadi 2 digit awal itu menentukan jenis. Jadi kita 00 untuk angkanya. Nah, digit terakhir itu untuk faktur pembetulan atau biasa. Karena saya akan bikin faktur awal, jadi saya bikin faktur yang biasa. Jadi 0. Nah, untuk tahunnya itu terdapat di soal ya. Berarti tahun 2019. Nah, selanjutnya kita masukin nomor faktur yang ada di sini. Kita tambahkan 1 karena ini nomor faktur yang akhir ya. Nah, untuk nomor faktur akhirnya ini untuk bagian awalnya ini sama ya, dan ditambah, saya mau menambahkannya 100. Nah, di sini saya sudah data nih. Saya menambah 100 data ya. Jadi 1601. Nah, ini kita rekam nomor faktur. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pengerjaan soalnya. Di sini dibagi menjadi 2 antara penjualan dan pembelian. Sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang penjualan. Nah, untuk soal yang pertama yaitu pada 3 Oktober 2019 menerima uang muka senilai sekian dari toko mainan Ceria atas pembelian mainan anak tipe A2 dengan total harga sebesar 51 juta. Nah, berhubung saya sudah mendatanya terlebih dahulu di sini untuk bagian penjualan. Nah, ini untuk DPP-nya kalian masukin tadi 51 juta ya. Untuk PPN-nya itu selalu dikali 10%. Nah, ini PPN-nya dipungut sendiri. Untuk tanggal dokumen atau faktur itu dilihat dulu antara menerima terlebih dahulu atau penyerahan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini pada tanggal 5 Oktober 2019 diserahkan 300 unit mainan anak-anak tipe B14 nilai sekian. Ini masih bentuk persatuan. Tagihan diterbitkan dalam waktu seminggu setelah mainan diserahkan dan pembayaran dilakukan secara cicilan sebanyak 10 kali dimulai pada 12 Oktober 2019. Nah, di sini PT KIDI. Nah, untuk DPP-nya tadi kan persatuan, jadi kita kali dengan per unitnya tadi 300. Untuk PPN-nya sama, dikali 10%, dipungut sendiri. Untuk tanggalnya tadi yang mana dulu ya, antara penyerahan atau penerimaan, seperti itu. Nah, selanjutnya menerima pembayaran senilai sekian dari PT Buana sehubungan dengan penjualan 250 unit
mainan anak-anak tipe X15. Mainan sudah diserahkan tanggal 27 September 2019 dan invoice diterbitkan pada akhir Oktober 2019. Nah, di sini untuk PT Buana nilainya tadi ya 60.500.000. Di sini dia tidak terutang. Untuk keterangannya itu karena faktur pajaknya terbit saat penyerahan tanggal 27 September 2019. Nah, kita bisa lanjut. Menyerahkan mainan tipe R18 senilai sekian kepada Arif, pemilik toko mainan anak-anak daerah Pasar Senen. Pembayaran dilakukan secara angsuran sebanyak 5 kali dimulai sejak 16 Oktober 2019. Nah, di sini untuk Arif langsung ya, berarti angkanya tinggal masukkan saja. Ini dia PPN dipungut sendiri. Untuk tanggalnya sama seperti tadi. Kita bisa lanjut. Menyampaikan tagihan senilai sekian atas penjualan 150 set mainan anak-anak tipe Z21 kepada Kementerian Sosial RI. Mainan telah diserahkan tanggal 1 Oktober 2019. Nah, di sini untuk Kementerian Sosial tadi kan dia untuk perhitungannya itu 8.224 itu sudah termaksud PPN. Jadi kalau sudah termaksud PPN, jadi kita kali 100 per 110 dulu baru bisa dihitung. Nah, di sini PPN-nya dipungut pemerintah. Untuk tanggalnya sama. Selanjutnya kita ke bagian yang lain. Menerima SSP dari Bendaharawan Kementerian Sosial RI sebagai setoran PPN untuk penjualan seperangkat mainan anak-anak tipe T21 senilai 6.500.000 pada 2 Juni 2019, invoice tertanggal 9 Juni 2019, sedangkan faktur pajak tertanggal 2 Juni 2019. Nah, di sini Kementerian Sosial RI kita tinggal masukin aja. Untuk keterangannya dia kan tidak terutang, jadi dikarenakan faktur pajaknya itu terbit tanggal 2 bulan Juni 2019. Nah, selanjutnya kita ke nomor lain, yaitu menyerahkan 1 unit sedan seharga 82 juta kepada Dani Rahmanto. Sedan dibeli dalam keadaan bekas dari PT Roda Instansi senilai sekian di awal tahun 2014. Nah, di sini tidak terhutang dikarenakan sesuai dengan pasal 16D Undang-Undang PPN, yaitu aktiva yang tujuan semulanya tidak diperjualbelikan serta PM-nya tidak dapat dikreditkan. Jadi sedan itu ini ya, terkait dengan pasal 16D Undang-Undang PPN. Kita bisa lanjut. Menyerahkan 40 set mainan anak-anak tipe C17 senilai 125 juta kepada PT Mozon, distributor mainan anak-anak. Pembayaran dicicil sebanyak 10 kali. Pembayaran pertama akan dimulai pada 31 Oktober 2019. Nah, di sini untuk PT Mozon tadi angkanya kita tinggal masukin aja ya. Selanjutnya yaitu ada menyumbang 100 set mainan anak-anak tipe R08 senilai 7.500.000 kepada panti asuhan. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja ya untuk angkanya. Selanjutnya, menerima nota retur dengan nomor sekian tertanggal 23 Oktober 2019 dari toko mainan nama masing-masing dengan nilai transaksi 2.400.000. Pembatalan ini merupakan bagian dari transaksi senilai 28 juta pada 27 September 2019. Nah, di sini untuk keterangan namanya saya pakai nama saya sendiri, yaitu toko mainan Salma. Kenapa di sini minus? Dikarenakan ini akan menjadi pengurang. Nah, di sini dia PPN-nya dipungut sendiri, keterangannya nota retur ya.
Ini sebetulnya sudah saya data semua ya, untuk referensi barang, jasa, nota retur dan sebagainya sudah saya data untuk pengisian nanti di fakturnya. Oke, kita bisa lanjut ke bagian pembelian atau perolehan. Nah, di sini pada 3 Oktober 2019 membayar uang langganan telepon sebesar sekian kepada PT Telkom berdasarkan kwitansi tanggal 25 September 2019. Nah, di sini PT Telkom dan ini bukan PM. Untuk keterangannya karena faktur pajaknya tagihannya terbit tanggal 25 September 2019. Nah, untuk tanggal fakturnya kita menggunakan tanggal faktur 25 September nih, tanggal fakturnya ya. Nah, di sini untuk masa pajaknya itu kita semua jadikan Oktober karena kita untuk masa Oktober ya. Selanjutnya membayar pembelian spare part mesin produksi senilai sekian kepada PT Mokisno Indonesia. Spare part mesin itu sendiri telah diterima pada 28 September 2019. Untuk nomor faktur pajaknya tertanggal 28 September 2019 baru diterima pada tanggal 4 Oktober 2019. Nih, untuk PT Mokisno Indonesia. Kita langsung masukin aja tadi DPP-nya, angka yang sudah ada. Dia pajak masukan untuk tanggalnya 28 September ya. Tadi sudah saya bacakan. Selanjutnya menerima faktur pajak tertanggal 2 Juni 2019 dengan kode sekian atas pembelian bahan baku senilai 54 juta sekian dari PT Redensu. Nah, di sini bisa kita lihat langsung masukin aja angkanya sama, dan ini termasuk bukan PM dikarenakan sesuai dengan pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN. Jadi PM dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan PK pada masa yang sama dan dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhir masa pajak bersangkutan ya. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Ada mengeluarkan dari pelabuhan Tanjung Priuk mesin produksi dengan nilai impor senilai sekian, PPN terutang dibayar melalui Bank Mandiri tanggal 7 Oktober dengan nomor PIB dan tanggal 7 Oktober 2019. Di sini dia impor, angkanya kita tinggal masukkan saja, dia masuk PM ya. Tanggalnya 7 bulan 10 ya. Selanjutnya membeli bahan baku produksi senilai sekian kepada CV Grapari, faktur pajak yang seharusnya diterbitkan pada tanggal yang sama hingga kini belum diterima. Nah, di sini CV Grapari tinggal masukkan aja angkanya dan dia itu bukan PM karena faktur pajaknya itu belum diterima ya. Selanjutnya ada membayar ongkos pengiriman paket senilai 625.000 kepada PT Kilat, faktur pajaknya sekian, tertanggal 30 September 2019, diterima tanggal 5 Oktober 2019. Sini PT Kilat. Nah, di sini nggak saya masukkan langsung 625.000 dikarenakan ini termaksud DPP nilai lain. Jadi saya kasih 10% terlebih dahulu. Dia termasuk PM. Bisa lanjut lagi. Menerima faktur pajak dengan nomor sekian tertanggal 24 Agustus 2019 atas pembelian bahan baku produksi dan dari PT Parkit senilai sekian. Nah, di sini kita masukin aja PT Parkit dan angkanya ya. Dia termasuk PM. Selanjutnya, bayar PPN atas jasa perbaikan 2 unit sedan milik direksi senilai sekian kepada PT Servisku untuk faktur pajaknya sekian tertanggal 17 September 2019. Nah, di sini sudah saya data ya untuk Servisku, jadi tinggal masukin aja. Nah, dia termaksud bukan PM. Untuk keterangannya sesuai dengan pasal 9 ayat 8
huruf C Undang-Undang PPN tidak dapat dikreditkan karena pemeliharaan kendaraan berupa. Selanjutnya, mengirim kembali dengan nota retur nomor sekian tanggal 26 Oktober 2019 sejumlah spare part kepada PT Roboku dengan nama masing-masing dengan harga jual 32 juta yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari pembelian tanggal 20 September 2019. Nah, di sini Roboku karena tadi PT-nya nama masing-masing jadi pakai nama saya. Nah, ini minus dikarenakan nanti sebagai pengurang. Untuk PM-nya dan tanggalnya ya. Oke. Kalau udah kita jumlah terlebih dahulu bagian yang akan kita perhitungkan nanti di bagian e-fakturnya. Nah, di sini jumlahnya itu dan yang akan kita masukkan itu yang saya tidak beri warna ya, dan saya beri warna pink serta warna kuning ini nanti saya masukin. Sekarang kita ke bagian e-fakturnya. Pertama, kalian ke referensi lawan transaksi, administrasi lawan transaksi. Di sini kalian bisa klik tambah, masukkan NPWP, nama, alamat, data-datanya sesuai soal ya. Oke, apabila sudah kalian klik silang. Sini udah ada ya untuk referensi lawan transaksi. Nah, sekarang kita klik referensi barang atau jasa. Jadi kita tinggal klik tambah. Nah, untuk kode barang atau jasanya dari soal aja nggak ada ya, jadi kita langsung masukin bagian nama dan harga jual barang. Nah, untuk harga jual barang ini isi seadanya terlebih dahulu, nanti bisa diedit, jadi kita masukin dulu ya. Yang akan ke input itu hanya mainan dan sedan saja. Tapi ini saya udah nginput bagian referensi barang atau jasa ini sampai pembelian. Udah saya input semua. Sekarang kita ke bagian faktur. Kita masukkan dulu pajak keluaran yang tadi kita sudah input ke Excel ya. Klik rekam faktur. Untuk yang pertama ini toko mainan ceria ini dia masuknya detail transaksinya dia nomor 1 ya. Ini ada banyak. Bentuknya faktur pajak ya. Untuk tanggal dokumennya sudah saya sediakan, jadi saya input terlebih dahulu. Untuk SPT masanya akan terganti sendiri ya. Kalian klik rekam transaksi. Nah, di sini kalian cari barang atau jasa untuk menentukannya. Nah, untuk yang transaksi pertama itu tadi mainan ya. Nah, di sini maksud saya yang nanti angkanya akan bisa diganti. Jadi harga satuannya kita ganti dengan nilai DPP. Untuk PPN-nya akan terhitung sendiri ya. Kita klik simpan. Kita klik simpan. Oke, bisa dilanjut lagi sampai penjualan dan pembeliannya sudah terinput semua.
sudah masuk semua ya. Dan tadi saya bilang untuk pengurang nanti ini terpisah ya, bagian yang pengurang ini. Nah sebelum itu untuk bagian kementerian tadi ini kita ubah dulu terlebih dahulu. Ini kita bisa ubah untuk kementerian ini masuknya nomor 2 karena kepada pemungut bendaharawan ya. Simpan aja. Oke. Nah apabila sudah nih kalian upload terlebih dahulu ya. Saya upload dulu ya. Kalau sudah diupload tidak bisa diubah kembali. Oke. Kalau udah kita ke faktur lagi, kita selesaikan dulu bagian pajak keluaran. Retur, kita rekam. Ini nama lawan transaksinya. Kita bisa klik cari ya. Toko mainan, nomor faktur direkturnya sudah saya data juga. Kita klik retur faktur. Nah untuk tanggal fakturnya sudah saya data juga ya. Tanggal faktur nih. Oke. Klik. Nah ini baru bisa diisi apabila kita sudah mengisi faktur pajak keluaran yang atas. Nanti kalau yang warna kuning ini tidak bisa diubah. Sekarang kita bisa lanjut ke faktur pajak masukan. Ini sama aja kayak pajak keluaran, tinggal kalian input aja. Jadi yang dibutuhkan di sini sudah saya data juga ya untuk nomor fakturnya. Bisa ya. Nah, untuk masa pajaknya kita ganti ke bulan Oktober ya, biar bisa terhitung semua. Sama seperti yang tadi, bagian toko mainan, Roboku juga akan kita pisah. Jadi di sini saya beri warna. Ini udah ada detailnya sebetulnya. Nih yang dimasukin itu yang tidak ada warnanya. Pink untuk retur pajak keluaran, kuning untuk retur pajak masukan, dan hijau untuk dokumen lain. Hijaunya yang ini ya, yang impor ini. Ntar kita masukkan. Apabila sudah, kita klik silang. Ini udah ya 3. Kita upload lagi sama seperti tadi. Kita drag aja. Kita
Ini kita upload ya, jangan lupa upload. Apabila sudah, kita ke dokumen lain, ke pajak masukan. Di sini kita rekam. Ini untuk bagian impor. Ini tidak usah kita ubah, masukkan ya. Oke, kita klik silang. Apabila sudah memasukkan semua data, kita ke bagian SPT, kita klik posting. Nah, ini ke bulannya tuh bulan Oktober ya, jadi 10, ini otomatis ya, terganti yang sampingnya 2019. Nah, ada 7 dan 5, kita posting. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Ini itu ubah profil PKP dari manajemen upload. Jadi setelah kalian mengupload, nanti kalian bisa ke manajemen upload atau langsung ke seperti saya ke posting tadi, langsung nanti akan muncul sih seperti ini. Ini tadi nggak bisa diganti ya, untuk nama dan alamat. Kode pos bisa diganti. Penanda tangannya nama saya sendiri diasumsikan, karena di soal nggak ada ternyata. Nih, klik simpan. Oke, kalau udah kita klik lagi posting. Nah, ini akan seperti ini. Kita klik silang. Kita bisa buka SPT perbarui. Ini kalian klik SPT untuk diubah ke formulir lampiran. Ini yang A1 kita nggak ada ya. A2. Nah, ini untuk bagian PK-nya. Ya, B1-nya. B2 untuk bagian pembelian. Nggak ada isinya ya. Oke, ini kita langsung ke 11 AB. Klik. Nih, kompensasi kelebihan 1.200.000. Ini kompensasi kelebihan ada di soal ya. Nih ada soalnya. Untuk terdapat kelebihan bayar bulan Mei 2019 sebesar 1.200.000 akibat pembetulan SPT masa PPN ya, dimana atas kelebihan tersebut kompensasi ke masa Oktober 2019. Jadi dimasukkan bagian ini, kita ke sini kelebihan kompensasi, masukin 1.200.000. Bila sudah, kita klik simpan. Oke. Kita klik lagi SPT, kita ke formulir induk 11. Nah, di sini sudah saya data juga ya untuk formulir induk. Nah, di sini untuk soalnya ada tambahan selama bulan Oktober 2019 telah dibelanjakan sebesar 672 untuk pelunasan biaya membangun sendiri gudang berukuran 315 meter persegi, termaksud harga perolehan tanah senilai 330 ya. Sudah saya data ya. Nih untuk perhitungannya 675 dikurang 330 dulu, baru dikali 20% dengan tarif membangun sendiri itu. Dengan tarif membangun sendiri ya. Jadi dikali 10% karena PPN. Nah, kita masukin aja ke SPT-nya. Nah, ini bagian sini.
hitung sendiri. Apabila udah, kalian bisa klik SSP. Nah, di sini kalian klik tambah. Masukin nih kode jenisnya itu PPN dalam negeri. Ya, setorannya, tanggalnya juga sudah saya buat. Tanggalnya ini. Oke, untuk NTPN-nya di sini diasumsikan ya. Yang tadi PPN ya, kita masukin 6.900. Oke, klik simpan. Tutup. Ini udah masuk ya. Bagian ini nama jelasnya tadi diasumsikan saya ya. Selanjutnya untuk tempat dan tanggal ini sudah saya sediakan juga. Tanggalnya 30 bulan 11 2019. Jadi bulan selanjutnya ya, bulan November. Nah, ini kalau udah kita klik simpan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat perhitungan kita tuh benar gak sih sesuai dengan yang ada di e-faktur. Pertama, ini perhitungan saya ya. Di sini sudah ada ya angkanya. Nah, ini dari pajak keluaran yang tadi yang di A2 senilai sekian nih, saya juga ini nilainya dari yang ini. Dikurangi 747 dari yang Kementerian Sosial. Setelah itu dikurangi dengan pajak masukan sekian dan ditambah dengan tadi kelebihan ya. Jadi adanya kompensasi 1.200.000. Jadinya lebih bayar atau LB 3.228.750 ya. Udah sama ya. Kita tadi sudah klik simpan ya. Simpan aja. Oke, kita silang. Selanjutnya kalian klik faktur pajak keluaran, ini saya contohkan ya. Nah, di bagian yang satu atau yang lainnya nih kalian bisa jadikan PDF. Nih klik aja PDF. Kalian klik. Nah, ini ntar kalian klik save. Nah, ini contohnya ya. Nih kalian bisa lakuin ke semuanya. Terus sekarang ke bagian SPT, kalian buka SPT, udah diklik bagian SPT ininya, buat file CSV dan PDF SPT. Nah, ini kalian tinggal kalian klik. Nah, nih sampai hijau. Nah, SPT berhasil dibuat. Sekarang saya akan lihatkan bagaimana dari soft copy-nya yang tadi kita udah save ya, tadi di desktop ya, tadi di dokumen nih yang sudah saya save ya. Nih bagian yang tadi buat file CSV seperti ini. Untuk yang bagian PDF, biasanya kalau untuk CSV itu emang tidak bisa kita buka karena hanya bisa dibuka oleh bagian DJP saja kayak gitu. Ini untuk saya lihatkan salah satu bentuk dari PDF yang tadi saya save dari pajak keluaran. Kayak gini ya bentukannya. Oke, nah kalau kalian mau bentuk PDF yang lainnya yang tadi ini buat ini deh kalau nggak salah. Yang tadi ada file CSV-nya, jadi ini bentuk PDF-nya seperti ini ya. Ini bisa kalian lihat bentuk PDF-nya seperti ini. Nih. Kayak gini ya. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini.